Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, pernahkah sahabat mengalami sebuah momen yang sulit dijelaskan dengan kata-kata? Saat hati sedang gelisah, pikiran sedang penuh, doa-doa terasa menggantung di langit, dan hidup seolah berjalan lebih berat daripada biasanya. Lalu tanpa diduga Allah mempertemukanmu dengan sebuah pemandangan yang sederhana. Mungkin langit yang begitu indah menjelang senja, mungkin hujan yang turun perlahan saat hati sedang lelah, mungkin angin sejuk yang tiba-tiba menyentuh wajahmu ketika pikiran terasa sesak, atau mungkin suara dedaunan yang bergoyang lembut seakan menenangkan jiwa yang sedang berduka. Dan entah mengapa, setelah momen itu terjadi, hatimu terasa sedikit lebih ringan. Tidak semua masalah langsung selesai, tidak semua pertanyaan langsung terjawab. Namun, ada ketenangan yang perlahan hadir, ada keyakinan yang kembali tumbuh, dan ada harapan yang kembali hidup. Sahabatku, dalam pembahasan kali ini, kita tidak sedang berbicara tentang alam sebagai penentu nasib. Kita tidak sedang membahas pertanda gaib atau ramalan masa depan, karena semua rezeki datang hanya dari Allah, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun kita sedang merenungkan bagaimana Allah sering menggunakan ciptaannya sebagai sarana untuk menguatkan hati seorang hamba. Melalui langit, melalui hujan, melalui angin, melalui pepohonan, melalui berbagai keindahan yang Dia ciptakan. Karena terkadang sebelum Allah mengubah keadaan hidup seseorang, Dia terlebih dahulu menguatkan hatinya, dan seringkali penguatan itu hadir melalui alam yang membuat jiwa kembali tenang. Yang pertama, alam membuatmu sadar bahwa Allah masih mengurus segala sesuatu dengan sempurna. Sahabat namun kolbu, ketika hati sedang gelisah, kita sering merasa seolah hidup berada dalam kekacauan. Masalah datang silih berganti, rencana tidak berjalan sesuai harapan, doa terasa belum menemukan jawabannya, dan tanpa disadari kita mulai kehilangan rasa percaya. Namun ketika melihat alam dengan hati yang tenang, ada pelajaran yang sangat besar. Matahari tetap terbit setiap pagi, bulan tetap hadir setiap malam, hujan turun sesuai waktu yang Allah tentukan, angin berhembus sesuai ketetapannya. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang keliru, semuanya berjalan dengan keteraturan yang luar biasa. Sahabatku, jika Allah mampu mengatur seluruh alam semesta dengan sempurna, bagaimana mungkin Allah tidak mampu mengatur kehidupanmu? Jika Allah mampu mengatur miliaran makhluk dalam satu waktu, bagaimana mungkin Dia melupakan doa-doamu? Jika Allah mampu menjaga langit dan bumi, bagaimana mungkin Dia tidak mengetahui beban yang sedang kamu rasakan? Ketika hati mulai menyadari hal ini, kegelisahan perlahan berkurang, karena kita kembali ingat bahwa hidup kita berada dalam pengawasan Allah yang maha sempurna. Yang kedua, alam mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki waktunya sendiri. Sahabat namun kolbu, lihatlah alam di sekitar kita. Tidak semua bunga mekar pada hari yang sama, tidak semua buah matang dalam waktu yang sama, dan tidak semua hujan turun pada bulan yang sama. Setiap hal memiliki waktunya, setiap proses memiliki tahapannya, dan semuanya berjalan sesuai ketetapan Allah. Namun manusia seringkali ingin segala sesuatu terjadi sekarang juga. Kita ingin doa segera terkabul, kita ingin masalah segera selesai, kita ingin rezeki segera datang, kita ingin kehidupan segera berubah. Padahal Allah sedang mengajarkan sesuatu melalui alam, bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, dan waktu Allah selalu lebih tepat daripada waktu yang kita inginkan. Sahabatku, ketika kamu mulai memahami pelajaran ini, hati menjadi lebih tenang, karena kamu tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu. Kamu mulai belajar menunggu dengan sabar,
belajar percaya kepada ketetapan Allah, dan belajar menikmati proses yang sedang dijalani. Yang ketiga, alam membantu hatimu berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Sahabat namun kolbu. Salah satu penyebab terbesar kegelisahan manusia modern adalah terlalu banyak kebisingan. Bukan hanya kebisingan suara, tetapi juga kebisingan pikiran. Informasi yang datang tanpa henti, kekhawatiran yang terus bertambah, perbandingan dengan kehidupan orang lain, target yang semakin banyak, tuntutan yang semakin besar. Semua itu membuat hati kelelahan. Namun ketika seseorang berada di tengah alam, melihat langit, mendengar suara angin, memperhatikan pepohonan, atau menikmati suara hujan yang turun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Pikiran mulai melambat, napas menjadi lebih tenang, dan hati mulai mendapatkan ruang untuk beristirahat. Sahabatku, kadang yang kita butuhkan bukan jawaban atas semua masalah, tetapi ketenangan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan Allah sering menghadirkan ketenangan itu melalui ciptaan-ciptaannya yang sederhana. Karena hati yang tenang akan lebih mudah menerima petunjuk, lebih mudah menemukan solusi, dan lebih mudah melihat berbagai bentuk pertolongan Allah yang selama ini tertutup oleh kegelisahan. Sahabat namun kolbu. Terkadang Allah tidak langsung menghilangkan masalah yang sedang kita hadapi, namun Allah mengirimkan ketenangan agar kita memiliki kekuatan untuk melewatinya. Dan salah satu cara Allah menghadirkan ketenangan itu adalah melalui keindahan alam yang membuat hati kembali mengingatnya. Yang keempat, alam mengingatkan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Sahabat namun kolbu. Salah satu pelajaran paling indah yang bisa kita ambil dari alam adalah tentang pergantian keadaan. Tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Tidak ada hujan yang turun tanpa henti. Tidak ada musim yang menetap sepanjang waktu. Semua berubah, semua bergerak, semua berjalan sesuai ketetapan Allah. Dan dari sana, hati belajar sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini pun tidak akan berlangsung selamanya. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi masalah ekonomi, mungkin sedang menghadapi ujian keluarga, mungkin sedang menunggu jawaban dari doa yang telah lama dipanjatkan. Namun sebagaimana malam yang akhirnya berganti pagi, Allah pun mampu menghadirkan kemudahan setelah kesulitan. Sahabatku, ketika alam membuatmu kembali mengingat pelajaran ini, bisa jadi Allah sedang menghidupkan harapan yang sempat melemah. Karena harapan adalah salah satu kekuatan terbesar dalam perjalanan seorang mukmin, dan orang yang tetap berharap kepada Allah tidak akan mudah dikalahkan oleh keadaan. Yang kelima, alam membuatmu lebih mudah bersyukur atas nikmat yang sering terlupakan. Sahabat namun kolbu. Saat hati dipenuhi kegelisahan, manusia cenderung fokus pada apa yang belum dimiliki, fokus pada apa yang belum tercapai, fokus pada apa yang masih kurang. Akibatnya banyak nikmat yang luput dari perhatian. Padahal setiap hari Allah memberikan begitu banyak karunia. Udara yang bisa dihirup, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, tubuh yang masih mampu bergerak, waktu yang masih diberikan. Dan ketika seseorang memandang alam dengan hati yang tenang, ia mulai menyadari semua itu. Ia melihat langit dan bersyukur. Ia merasakan angin dan bersyukur. Ia melihat pepohonan dan bersyukur. Ia melihat hujan dan bersyukur. Karena semua itu mengingatkannya bahwa Allah masih begitu baik kepadanya. Sahabatku, hati yang penuh syukur akan lebih mudah merasakan keberkahan. Karena keberkahan tidak hanya terletak pada banyaknya nikmat,
tetapi juga pada kemampuan untuk menyadari nikmat tersebut. Dan seringkali syukur adalah pintu yang membuka datangnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Yang keenam, alam membuatmu lebih mudah mendengar suara hatimu sendiri. Sahabat namun kolbu. Dalam kesibukan kehidupan, banyak orang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Mereka terus bergerak, mereka terus bekerja, terus mengejar sesuatu, namun jarang berhenti untuk mendengarkan isi hatinya. Padahal hati memiliki kebutuhan yang sama pentingnya dengan tubuh. Hati membutuhkan ketenangan, hati membutuhkan perhatian, hati membutuhkan waktu untuk kembali mengingat Allah. Dan seringkali alam membantu kita melakukan itu. Saat berada di tempat yang tenang, saat memandang hamparan langit, saat mendengar suara hujan atau angin, kita menjadi lebih mudah merenung, lebih mudah memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan, lebih mudah menyadari apa yang perlu diperbaiki. Sahabatku, merenung bukanlah kelemahan. Justru banyak perubahan besar dalam hidup dimulai dari sebuah perenungan yang jujur. Karena ketika hati mulai berbicara dengan jujur kepada dirinya sendiri, Allah sering membukakan jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Yang ketujuh, alam mengingatkan bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Sahabat namun kolbu, ada kalanya seseorang merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa tidak ada yang mengerti perjuangannya, merasa doanya tidak didengar. Dan ketika perasaan itu datang, kegelisahan menjadi semakin besar. Namun ketika melihat alam dengan hati yang sadar, kita diingatkan kembali tentang kebesaran Allah. Langit yang luas mengingatkan bahwa kekuasaannya tidak terbatas. Angin yang berhembus mengingatkan bahwa rahmatnya selalu bergerak. Hujan yang turun mengingatkan bahwa kasih sayangnya selalu hadir. Dan semua itu membuat hati kembali percaya bahwa Allah tidak pernah jauh, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahwa Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh dalam diam. Sahabatku, kadang bukan keadaan yang perlu berubah terlebih dahulu. Kadang yang perlu kembali adalah keyakinan kita kepada Allah. Dan ketika keyakinan itu kembali kuat, hati akan menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya. Sahabat namun kolbu, ketika alam membuatmu lebih tenang, lebih bersyukur, lebih dekat kepada Allah, jangan anggap itu sebagai kebetulan. Karena bisa jadi Allah sedang menggunakan ciptaannya untuk menguatkan jiwamu sebelum menghadirkan berbagai kebaikan yang sedang Dia siapkan. Yang kedelapan, alam mengajarkan bahwa keindahan sering lahir setelah proses yang panjang. Sahabat namun kolbu, pernahkah kita memperhatikan bagaimana sebuah bunga mekar? Ia tidak langsung indah dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, melewati hujan, melewati panas, melewati waktu yang tidak sebentar. Melewati waktu yang tidak sebentar, barulah kemudian keindahannya terlihat. Begitu pula dengan banyak hal dalam kehidupan manusia. Kesabaran tidak lahir dalam sehari, kedewasaan tidak tumbuh dalam semalam, keberhasilan tidak datang tanpa proses. Dan rezeki yang besar seringkali hadir setelah perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Sahabatku, saat hati sedang gelisah, kita sering ingin hasil yang cepat. Kita ingin Allah segera menunjukkan jawaban. Kita ingin semua kesulitan segera berakhir. Padahal mungkin saat ini Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang indah di dalam dirimu. Menumbuhkan kesabaran, menumbuhkan keteguhan, menumbuhkan keikhlasan, menumbuhkan kedewasaan iman. Dan sebagaimana bunga yang membutuhkan waktu untuk mekar, kehidupan pun sedang berada dalam proses yang Allah atur dengan penuh hikmah. Yang kesembilan, alam membuatmu menyadari bahwa kamu tidak harus memikul segalanya sendirian.
Sahabat namun kolbu. Salah satu penyebab terbesar kegelisahan adalah ketika seseorang merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri, merasa harus kuat setiap saat, merasa harus menemukan jawaban untuk semua persoalan, merasa harus mampu mengendalikan seluruh keadaan. Padahal manusia memiliki keterbatasan, ada hal-hal yang memang berada di luar kemampuan kita. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan manusia. Dan ketika kita melihat alam, kita diingatkan tentang satu hal, bahwa seluruh alam semesta ini bergerak bukan karena kekuatan makhluk, melainkan karena kekuasaan Allah. Matahari terbit karena izinnya, hujan turun karena izinnya, angin berhembus karena izinnya, dan kehidupan kita pun berjalan karena izinnya. Sahabatku, ketika hati benar-benar memahami hal ini, ada beban yang perlahan terangkat. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan semuanya. Kita mulai belajar berserah, belajar tawakal, belajar percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik setiap peristiwa. Dan dari situlah ketenangan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Yang ke-10, ketika alam menenangkan hatimu, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa ketenangan yang hadir melalui alam bisa menjadi pertanda baik? Karena seringkali sebelum Allah mengubah keadaan seseorang, Dia terlebih dahulu mengubah kondisi hatinya. Sebelum Allah melapangkan rezeki seseorang, dan terlebih dahulu Dia melapangkan jiwanya. Sebelum Allah membuka pintu-pintu baru, Dia terlebih dahulu menumbuhkan keyakinan dan ketenangan di dalam diri hambanya. Karena rezeki yang besar membutuhkan hati yang siap, keberhasilan membutuhkan jiwa yang kuat, kelapangan membutuhkan rasa syukur yang dalam. Dan semua itu seringkali dibentuk melalui perjalanan spiritual yang tidak terlihat oleh manusia lain. Sahabatku, jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang ketika melihat langit, lebih damai ketika mendengar suara hujan, lebih ringan ketika merasakan angin yang berhembus, lebih mudah mengingat Allah ketika memandang ciptaannya, jangan abaikan momen-momen itu. Karena bisa jadi Allah sedang berbicara kepada hatimu dengan cara yang lembut, bukan melalui suara yang keras, bukan melalui peristiwa yang besar, tetapi melalui ketenangan yang membuatmu kembali percaya kepadanya. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, berbagai bentuk kebaikan seringkali mulai mendekat tanpa kita sadari. Sahabat namun kolbu, dalam hidup ini tidak semua jawaban datang dalam bentuk kata-kata. Tidak semua pertolongan datang dalam bentuk yang langsung terlihat. Kadang Allah menjawab kegelisahan kita dengan ketenangan. Kadang Allah menjawab ketakutan kita dengan keyakinan. Kadang Allah menjawab kebingungan kita dengan kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam hati. Dan seringkali semua itu hadir melalui hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Melalui langit yang luas, melalui hujan yang menenangkan, melalui angin yang berhembus lembut, melalui alam yang mengingatkan kita bahwa Allah masih mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Jika hari ini hatimu masih menyimpan banyak harapan, jangan menyerah. Jika hari ini doamu belum menemukan jawaban, jangan berhenti berdoa. Jika hari ini jalanmu masih terasa berat, jangan kehilangan keyakinan. Karena Allah mengetahui apa yang sedang kamu perjuangkan. Allah mengetahui apa yang sedang kamu tunggu. Allah mengetahui apa yang sedang kamu takutkan. Dan Allah juga mengetahui waktu terbaik untuk menghadirkan pertolongannya. Tetaplah bersabar, tetaplah bersyukur, tetaplah bertawakal, tetaplah menjaga hubunganmu dengan Allah. Karena bisa jadi ketenangan yang sedang Allah hadirkan hari ini adalah tanda bahwa rezeki besar dan keberkahan sedang dipersiapkan untuk datang ke dalam hidupmu. Sahabat namun kolbu, jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan, atau pengalaman Anda saat merasakan ketenangan melalui alam ciptaan Allah di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga,
sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang menghadapi kegelisahan hidup. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.